Anime ini dibuka dengan sosok protagonis yang untuk sementara belum diketahui namanya. Ia tampak frustrasi karena server game yang selama ini ia mainkan baru saja ditutup. たった3年でサービス終了とか。 Sebagai seseorang yang telah menghabiskan setidaknya 10 tahun tenggelam di dunia game, ia berpikir logis seperti gamer pada umumnya dan memutuskan untuk mencari game yang benar-benar sulit di internet. Dalam pencariannya, ia menemukan sebuah halaman aneh. Setelah membukanya dan meneliti berbagai opsi, matanya tertuju pada sebuah mode bernama Hell Mode yang digambarkan begitu kejam hingga bahkan tak ada waktu untuk menangis. ヘルモード。 Mode itu langsung menarik perhatiannya. Melihat perbedaan tingkat kesulitan yang sangat besar antar kelas, ia memilih kelas Summoner yang bahkan dianggap lebih sulit daripada Raja Iblis itu sendiri. あり使い。魔王まで選べるじゃん。召喚師難易度 8？ Namun, untuk memilih kelas ini, ia harus memulai sebagai seekor rusa biasa dan kemudian menjalani sebuah ujian. Ia merasa hal itu aneh, tetapi akhirnya berpikir bahwa ia harus menerimanya. Didorong rasa penasaran, ia menyetujui pilihan tersebut dan mengklik opsi itu. この俺がテストしてやるよ。 Sesaat kemudian, ia dipindahkan ke dunia lain di mana ia seolah terlahir kembali. Orang tua barunya memberinya nama Allen. お前の名前はアレンだ。 Tak lama kemudian, terungkap bahwa untuk naik level dalam mode ini, ia harus mengumpulkan pengalaman 100 kali lebih banyak dibandingkan mode normal. Selain itu, tidak ada batas waktu. Dan jika ia berhasil lolos dari Hell Mode tersebut, ia pasti akan mengungkap rahasia dunia itu. Waktu pun berlalu dan kita mengetahui bahwa di kehidupan sebelumnya, nama aslinya adalah Kenichi Yamada, seorang pria berusia 35 tahun, menganggur, lajang, dan tanpa kehidupan sosial. Kini, dengan usia baru 1 tahun, reinkarnasinya ke dunia ini telah menyelamatkan hidupnya. Ia merasa bersyukur karena meskipun belum bisa berbicara, ia memahami segalanya dengan sempurna, sebab semua bahasa secara otomatis diterjemahkan untuknya. Sesuai dengan penjelasan game, ia memulai sebagai seorang budak. Keluarganya bekerja mengolah tanah yang telah ditebangi untuk membayar pajak kepada penguasa wilayah tersebut. Ibunya bernama Teresia dan ayahnya Rodin. Keduanya tampak berusia sekitar 20 tahun dan menunjukkan kasih sayang yang besar kepadanya. Allen berpura-pura lelah agar mereka menidurkannya. Saat sendirian, ia mencoba membuka jendela statusnya, tetapi tidak terjadi apa-apa. Status open. Ia telah mencoba sejak tiba di dunia ini, namun selalu gagal. Meski menikmati hidup yang nyaman selalu dalam gendongan ibunya dan dengan popok yang bersih, ia tetap seorang summoner dan ingin mencoba sihir. Tiba-tiba, sesuatu akhirnya berhasil dan sebuah buku muncul di hadapannya. Namun, setiap gerakan mendadak menimbulkan suara yang bisa menarik perhatian. Beruntung, buku itu segera menghilang dan ia kembali berpura-pura tidur. Orang tuanya pun menjadi tenang dan meninggalkannya sendirian lagi. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mengakses Guild Summoning. Di sana, ia memastikan bahwa kelasnya memang Summoner. Meski statistiknya sangat rendah, ia paham bahwa ia membutuhkan banyak pengalaman untuk menjadi lebih kuat. Dan semakin sering ia menggunakan Summon, semakin cepat ia berevolusi. Untuk saat ini, ia hanya bisa memanggil serangga dan hewan kecil, sesuatu yang menurutnya cukup menarik. Peringkatnya adalah Hutch. Buku itu kembali bersinar dan sebuah pesan dari Dewa Dunia tersebut muncul, meminta maaf karena tidak mengirim grimoire lebih awal. Dengan alasan kelas itu masih dalam tahap pengujian. Tidak ada lagi yang bisa diubah karena semuanya telah ditandatangani oleh Dewi Penciptaan. Allen memahami situasinya dan tidak merasa terganggu. Kini, ia hanya ingin melihat hasil summonnya beraksi. Ia mencoba, tetapi tidak langsung berhasil. Karena tidak ada internet di dunia itu, ia menyadari bahwa ia harus menemukan solusi sendiri. Ia membayangkan bahwa ia perlu menciptakan seekor serangga terlebih dahulu sebelum memanggilnya. Dengan penuh semangat, ia mencoba lagi, tetapi tanpa sengaja menimbulkan suara yang membuat ibunya mengintip ke dalam. Untungnya, sang ibu tidak menyadari hal yang aneh. Allen kemudian tertidur sejenak dan memutuskan untuk beristirahat, sambil mengeluhkan bahwa tubuh bayi berusia 1 tahun tidak memiliki banyak stamina. Keesokan harinya, saat ibunya mengurus rumah dan ayahnya bekerja, ia kembali memanfaatkan waktu tidur siang untuk mencoba lagi. Kali ini, ia berhasil memanggil seekor belalang.
Ia mendaftarkan summon tersebut di bukunya dan menyadari bahwa serangga peringkat H itu belum memiliki nama. Ia pun menamainya Denka. Di bawahnya muncul berbagai blessing yang meningkatkan kecepatan dan daya tahan belalang tersebut. Alan terkejut saat menyadari bahwa statistiknya sendiri juga ikut meningkat. Namun, suara yang muncul kembali menarik perhatian dan ibunya masuk ke ruangan. Dengan cepat, ia mengirim Denka kembali ke dunia asalnya. Hari demi hari berlalu dan Alan terus menguji sihir pemanggilannya. Ia mendapatkan rekan baru, seekor tikus bernama Chorosuke, yang mulai memata-matainya meski kecerdasannya rendah. Saat ini, Alan dapat menyimpan hingga 10 summon. Bergantung pada blessing monster yang ia simpan, statistiknya akan meningkat. Dengan menyimpan 10 summon, kekuatannya naik lebih dari 10 poin, membuatnya lebih kuat daripada anak-anak seusianya. Naik level akan membuka berbagai kemampuan baru. Tetapi karena tingkat kesulitannya 100 kali lipat, ia mulai menyesal dan berpikir bahwa mungkin ia tidak akan pernah bisa menyelesaikannya. Pada saat itu, ayahnya pulang ke rumah dan Teresia terkejut melihat kondisinya. Meski ia meminta mereka untuk tidak khawatir, sang ayah menjelaskan bahwa ia baru saja berburu seekor babi hutan. Ia bertanya, apakah Alan ingin melihatnya? Dan bocah itu menjawab dengan penuh semangat karena ingin melihat monster pertama di dunia tersebut. Dalam perjalanan, Rodin menunjuk burung-burung migran yang terbang ke utara, menjelaskan bahwa itu adalah pertanda musim gugur. Ia mengatakan bahwa nama Alan terinspirasi dari makhluk-makhluk itu yang bisa terbang bebas kemana saja hingga ke ujung dunia. Ia tertawa sambil bercerita bahwa ibunya sempat marah karena ia memilih nama yang terinspirasi dari monster. Sesampainya di lokasi, Alan terpukau oleh ukuran babi hutan tersebut. Gerda mengumumkan bahwa pahlawan hari ini telah tiba. Sementara Rodin memintanya untuk tidak berlebihan. Ia memperkenalkan Alan kepada putranya, yang terkejut melihat seorang bayi 1 tahun sudah bisa berbicara. Saat Alan bertanya apakah babi hutan itu kuat, Gerda menjelaskan bahwa dibutuhkan 20 orang untuk mengalahkannya, karena itu adalah monster peringkat C. 10 bulan kemudian, Alan akhirnya mencapai level 2 sebagai summoner. Kini ia bisa menciptakan summon peringkat G dan bahkan melakukan sintesis. Kapasitas penyimpanannya meningkat, dan ia memperoleh semacam memo untuk menyimpan informasi serta pemikirannya. Dengan penuh antusias, ia ingin mencoba sintesis. Tetapi karena mananya belum cukup, ia memutuskan untuk makan, memulihkan energi, lalu segera mencobanya lagi. Namun, ia tetap kehabisan mana. Meski begitu, Alan tidak berpikir untuk menyerah. Jika ia tidak bisa melakukan sintesis monster, ia mencoba menciptakan summon peringkat G1. Tetapi kembali gagal karena kekurangan mana. Tanpa pilihan lain, satu-satunya hal yang bisa ia lakukan saat itu hanyalah tidur. Waktu terus berlalu, dan kini pada usia 3 tahun, Alan masih berada di tingkat penciptaan level 2. Hingga saat itu, ia baru berhasil menggunakan sintesis sekitar 20 kali. Dalam salah satu percobaan tersebut, ia mencampurkan monster dan tanpa sengaja menciptakan seekor burung peringkat G baru dengan sebaran geografis yang luas, yang kemudian diberi nama Cepi. Suara, sesuatu yang sangat berguna untuk membingungkan musuh melalui suara. Setelah itu, Alan mengeluarkan dari penyimpanannya Yonta, seekor katak dengan kemampuan memancing emosi lawan, menjadikannya umpan yang sangat efektif. Kemudian ia memanggil Mogusuke, seekor tikus tanah yang mampu menggali terowongan, kemampuan yang sangat berguna untuk jebakan maupun pelarian. Alan pun merasa bersemangat karena panggilan peringkat G ternyata benar-benar efektif. Siapapun yang menguasai statistik panggilannya bahkan hampir bisa berevolusi dengan sendirinya. Meski begitu, ketika ia akhirnya terjatuh ke salah satu terowongan milik Mogusuke, ia hanya bisa mengeluh, menyadari bahwa perjalanannya masih panjang sebelum mampu menghadapi monster sungguhan. Pada saat itu, ia teringat bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore dan Krena seharusnya tiba kapan saja. Benar saja, tak lama kemudian gadis itu muncul dan memanggilnya untuk bermain. Krena adalah anak tetangga sekaligus gadis yang sama yang sering memukulnya saat mereka bermain di malam hari. Alan bertanya-tanya dari mana gadis itu mendapatkan kekuatan sebesar itu. Sampai akhirnya ia teringat bonus yang ia terima berkat panggilannya. Beberapa waktu kemudian, diketahui bahwa Teresa hamil lagi. Ia meminta Krena untuk segera pulang karena hari sudah mulai larut. Gadis itu pun menuruti, berpamitan. Sementara Alan tertinggal tergeletak di tanah, kelelahan total. Tak lama setelah itu, saat makan malam Alan mengatakan kepada ayahnya bahwa ia ingin membantu. Perut ibunya yang semakin membesar membuat kedua orang tuanya terkejut mendengar niat tersebut.
Alan menyadari bahwa bahkan tanpa menggunakan panggilan, kekuatannya kini sudah mendekati orang dewasa. Meski demikian, orang tuanya menjawab bahwa lebih baik ia tetap bermain dengan Krena, karena ia masih anak-anak dan akan tiba waktunya kelak ketika ia harus membantu di ladang. Alan mengangguk setuju, menyadari bahwa mereka benar, karena hampir mustahil menghapus status budak. Ia merasa telah berbicara terlalu cepat dan memutuskan untuk terus bermain untuk sementara waktu. Orang tuanya kemudian bertanya mengapa akhir-akhir ini ia sering melempar kartu merah ke arah pohon. Alan menjawab bahwa ia sudah menjelaskannya sebelumnya. Jika monster muncul di dekat rumah, ia ingin bisa melindungi ibunya. Ayahnya terharu mendengar hal itu, meskipun kenyataannya Alan hanya sedang menguji apakah ia bisa membuka kemampuan lain. Saat itu, Rodin berkomentar bahwa ia tak sabar menantikan ritual evaluasi yang berlangsung ketika anak-anak berusia 5 tahun. Momen di mana dewa dunia tersebut menilai anugerah apa yang mereka miliki dan apakah mereka dianggap berharga. Bergantung pada anugerah tersebut, bahkan mungkin saja seseorang bisa terlepas dari kehidupan di ladang. Waktu kembali berlalu, dan ketika musim dingin tiba, Alan berniat kembali melatih panggilannya. Namun Krena muncul dan menyeretnya untuk berlatih pedang, atau lebih tepatnya, untuk dipukuli lagi. Ayahnya datang dan menertawakan situasi itu. Tak lama kemudian, ibunya terkejut melihat Denka dan akhirnya terjatuh ke tanah. Alan bertindak cepat menyembunyikan panggilannya dan segera menyadari bahwa proses persalinan telah dimulai. Ia membantu dengan memanaskan air dan memperingatkan ayahnya yang kebingungan menghadapi semua kejadian yang berlangsung bersamaan. Untungnya, Matilda, ibu Krena, datang bersama Gerda dan putrinya. Matilda memperingatkan bahwa para pria harus keluar dan mengusir mereka dari rumah. Ia mengambil alih proses persalinan, dan saat fajar menyingsing, semua orang terbangun oleh tangisan bayi. Ketika memasuki ruangan, Teresa memberitahu Rodin bahwa bayi itu adalah seorang laki-laki. Saat ditanya nama apa yang ingin ia berikan, ia memilih Mash. Teresa menyukai nama itu, tetapi bertanya apakah nama tersebut juga terinspirasi dari monster. Rodin berdiri dengan kesal, namun terkejut ketika Teresa justru tertawa. Sementara itu, Alan merenungkan alasan mengapa ia bereinkarnasi ke dunia ini. Ia benar-benar menginginkan permainan yang sangat sulit, sesuatu yang menuntut seluruh kekuatannya. Kehidupan sebelumnya terasa kosong, tanpa uang, tanpa ijazah, tanpa pacar, tidak ada apa-apa selain keinginan untuk menjadi lebih kuat dalam sebuah permainan. Atau setidaknya, begitulah rencananya. Ibunya memintanya mendekat dan saat menyentuh adik laki-lakinya, Alan mulai menangis. Teresa menenangkannya dan mengatakan agar ia tidak khawatir. Dalam hati, Alan tahu ia belum tahu bagaimana caranya, tetapi ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti ia akan membebaskan orang tuanya dari status budak dan menjaga keluarganya. Saat Alan akhirnya menginjak usia 5 tahun, tibalah momen penting yang menentukan masa depan setiap anak di negeri itu. Upacara penilaian bakat. Rasa penasarannya membuat ia bertanya kepada ayahnya, Rodin, tentang seperti apa sebenarnya acara tersebut. Dengan nada serius namun lembut, Rodin menjelaskan bahwa upacara itu merupakan kewajiban mutlak bagi semua orang, tanpa memandang status sosial. Baik rakyat jelata maupun bangsawan harus mengikutinya begitu mencapai usia tersebut. Upacara ini menjadi satu-satunya pintu untuk mengubah nasib, karena seseorang yang terbukti memiliki bakat dapat naik derajat dalam masyarakat. Namun kesempatan itu datang bersama kenyataan pahit, pesaingnya tak terhitung jumlahnya. Sejak tanah ini dihuni, anak-anak terus lahir, dan semuanya akan berdiri sejajar di hari penilaian yang sama. Belum sempat Ellen mencerna semua itu, Krena datang menyapanya dengan wajah cerah. Karena usia mereka sama, ia mengajak Ellen berangkat bersama ke upacara. Semangat Krena begitu menular, terlebih saat mereka semakin dekat dengan desa rakyat jelata. Ia dengan bangga berkata bahwa jika dirinya dinilai berbakat sebagai pendekar pedang, maka ia pasti akan menjadi seorang ksatria. Di sepanjang jalan, Ellen memperhatikan orang-orang di sekitar mereka. Banyak yang berpakaian jauh lebih rapi dibanding dirinya, membuatnya bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar berasal dari kalangan jelata. Oh, Nodo da yo. Warui ka? Keheranannya semakin besar ketika ia menyadari bahwa semua orang menjalani upacara secara bersamaan tanpa pembeda apapun. Tak lama kemudian, 3 orang pendeta keluar dari gereja tempat upacara akan berlangsung. Mereka membuka prosesi dengan khotbah tentang Elmia, dewa pencipta, yang memberkati semua manusia secara setara.
Pendeta itu menegaskan bahwa negeri ini pernah melahirkan pahlawan besar dari kalangan rakyat biasa. Casis Sang Santo dan Diber, Sang Raja Pedang, disebut sebagai bukti bahwa asal-usul bukanlah penentu akhir. Mendengar itu, Alan teringat mekanisme dalam game yang pernah ia mainkan. Kelas legendaris selalu dimulai dari status terendah. Ia dulu mengira itu hanya aturan permainan, tetapi kini menyadari bahwa dunia ini bekerja dengan logika yang sama. Karena itulah semua orang diwajibkan mengikuti upacara ini. Setelah itu, semua peserta dipersilakan masuk. Alan menatap patung-patung dewa yang berdiri megah di dalam bangunan suci itu. Patung di tengah langsung dikenalnya sebagai Elmia, dewa yang pernah mengirimkan surat kepadanya. であれが創造神エルメア。1歳の時に運営からメッセージもらったな。 Upacara pun dimulai dengan pengumuman peserta pertama, Palomus, putra kepala desa Deboji. Ia diminta meletakkan tangannya di atas bola kristal, sementara pendeta menjelaskan bahwa semua bakat dan atributnya akan terukir pada pelat logam di belakangnya. 魔導書のステータスと同じだ。 Ketika hasilnya muncul, Alan terkejut karena tampilannya persis seperti halaman status dalam grimoire miliknya. Palomus dinyatakan memiliki bakat sebagai pedagang, dan ayahnya tampak begitu bangga. Dari situ, Alan menyadari bahwa memiliki bakat apapun sudah cukup untuk dirayakan. Atribut ditampilkan dalam bentuk peringkat, bukan angka, dan tidak semua orang memilikinya. Seorang anak bernama Dogra kemudian maju dan dinilai berbakat sebagai pengguna kappa dengan peringkat A, peringkat tertinggi yang mereka lihat sejauh ini. Hal itu memperjelas bahwa peringkat tinggi hampir mustahil muncul tanpa bakat. Tibalah giliran Krena. Dengan penuh antusias, ia berlari ke bola kristal. Seketika, cahaya terang memancar, membuat seluruh ruangan terdiam. Hasilnya mengejutkan semua orang. Krena memiliki bakat Raja Pedang, salah satu bakat terbaik yang pernah ada. Gerda memeluk putrinya dengan bangga, meski Krena sendiri tampak kecewa karena awalnya ingin menjadi pendekar pedang biasa. Berbeda dengan yang lain, Alan sama sekali tidak terkejut. Baginya, itulah satu-satunya penjelasan masuk akal atas kekuatan Krena. Akhirnya, giliran Alan tiba. Ia merasa lega, yakin bahwa orang tuanya akan mengetahui jati dirinya sebagai pemanggil. Namun saat ia menyentuh bola kristal, cahaya yang muncul jauh lebih terang dibanding sebelumnya, bahkan mendorong tubuhnya mundur. Rodin segera memeriksanya, tetapi Alan dengan santai mengatakan bahwa latihan bersama Krena jauh lebih berat. Ketika hasilnya dibacakan, suasana mendadak berubah. Pendeta menyatakan bahwa Alan tidak memiliki bakat apapun. Merasa ada yang janggal, Alan memeriksa pelat logam itu sendiri dan mendapati teks rusak di bagian bakatnya. Dalam hati, ia mengutuk Elmia karena gagal memperbaiki bak dunia ini. Meski dinyatakan tanpa bakat, Rodin tetap membawanya pulang. Saat makan malam, ayah dan ibunya, Teresa, menegaskan bahwa bakat bukanlah segalanya, dan Alan akan selalu menjadi kebanggaan mereka. Meski hidup miskin dan bahkan tak memiliki bak mandi, Alan merasa bahagia terlahir dalam keluarga itu, meski usia mentalnya jauh lebih tua. Malam itu, ia memeriksa grimoire dan mendapati semua atributnya berada di peringkat A. Dari sanalah ia menyadari kenyataan pahit sekaligus menantang. Dialah satu-satunya orang di dunia ini yang bermain dalam mode neraka. Semua anak seusianya berada di level 1, sama seperti dirinya, tetapi potensi pertumbuhannya hanya 1/100 dari normal. Alih-alih putus asa, Alan justru bertekad membuktikan bahwa jalan hardcore adalah jalan yang benar. Beberapa waktu kemudian, ia menyadari perubahan sikap Rodin. Mereka pun berkunjung ke rumah Gerda untuk merayakan bakat Krena. Percakapan hangat berubah menjadi pertengkaran ketika Rodin mengungkap niatnya memutus hubungan demi masa depan Krena. Namun Gerda menolak keras gagasan itu. Situasi baru mereda setelah campur tangan Matilda dan Teresa. Dari percakapan selanjutnya, Alan mengetahui bahwa keempat orang dewasa itu adalah sahabat sejak kecil, membangun rumah dan kehidupan bersama. Keesokan harinya, kabar tentang Krena Sang Raja Pedang menyebar luas. Saat Ordo Kesatria datang mencarinya, Alan hanya bisa tersenyum kecil. Tiba-tiba, Dogra mendekatinya, dan Alan mengenalinya sebagai anak dari upacara penilaian bakat. Ia sudah memamerkan bakatnya sebagai pengguna kapak peringkat AB, meskipun hanya membawa tongkat besar. Dogra mengejek Alan, mengatakan bahwa orang tak berbakat tidak punya tempat di sini. Sebelum Alan sempat membalas, Krena langsung membelanya, berkata bahwa Alan berada di sini karena ia kuat.
Dogra tentu saja tidak percaya dan mengingatkan bahwa semua peringkat Ellen adalah I, serta ia hanyalah rakyat jelata. Krena mencoba menyerangnya, tetapi ayahnya segera menahannya. Kepala desa kemudian mengumumkan bahwa Ordo Kesatria telah tiba, membuat semua orang menyingkir. Semua orang mengenali kapten mereka, seorang swordmaster bernama Zenov. Krena terlihat sangat antusias melihat kesatria sungguhan. Sudah 3 tahun sejak ia dan Ellen pertama kali bermain-main sebagai kesatria, dan kini ia bertemu yang asli. Krena dengan penuh semangat memperkenalkan diri pada kapten kesatria. Ellen pun bertanya-tanya, apakah ia akan meninggalkan desa untuk menjadi kesatria sungguhan. Namun Gerda segera berkata pada Zenov bahwa putrinya baru berusia 5 tahun dan bahkan belum pernah memegang pedang sungguhan. Zenov tidak melihat masalah karena bagaimanapun Krena tetaplah seorang sword lord. Kecuali, katanya, jika Gerda takut mengakui bahwa ia berbohong dan ini hanyalah tipu daya untuk menipu Baron Granville. Gerda dengan gugup menyangkalnya. Maka Zenov memerintahkan wakil kapten untuk melanjutkan tanpa memberi kesempatan protes. Allen bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Zenov lalu memperingatkan bahwa memalsukan hasil upacara penilaian bakat dihukum mati. Karena itu, mereka harus memastikan apakah bakat Sword Lord Krena benar-benar sah. Untuk itulah, mereka akan mengadakan duel anggar. Gerda memohon agar mereka berbelas kasihan, karena nyawa putrinya dipertaruhkan. Namun, Zenov berkata dingin bahwa Krena harus bertarung, atau seluruh keluarganya akan dieksekusi di tempat. Allen tidak menyangka akan sejauh ini dan merasa semuanya tidak adil. Ia bertanya-tanya, apakah orang-orang ini sudah kehilangan akal? Semua yang menyaksikan tampak tegang dan cemas. Namun saat Krena melihat pedang sungguhan untuk pertama kalinya, ia langsung berlari mendekat dan bertanya apakah ia boleh menggunakannya. Tanpa ragu, ia mengangkat pedang besar itu dan dengan penuh semangat menantang wakil kapten kesatria untuk duel. Wakil kapten memperkenalkan dirinya sebagai Lebran dan menerima tantangan itu, dengan mudah menahan serangan pertama Krena. Krena mengayunkan pedangnya tanpa kesulitan, membuat Dogra terkejut karena ia mampu menggunakan pedang yang hampir setinggi tubuhnya sendiri. Ellen tahu bahwa kemampuan penguasaan pedang Krena mungkin berada di sekitar tingkat 5 berkat permainan duel harian mereka. Tetapi ia tidak tahu seberapa besar itu akan membantunya. Akhirnya Lebran memutuskan untuk menyerang balik. Krena nyaris tak mampu menahan tebasannya, membuat ayahnya panik. Ia mundur lalu kembali menyerang, tetapi Lebran menendangnya dengan keras hingga tubuhnya menghantam dinding. Gerda langsung mengamuk, namun para kesatria menahannya agar tidak ikut campur. Rodin dan Ellen juga tidak sanggup melihatnya, sehingga mereka pun harus ditahan. Allen sangat marah, karena ini jelas terlalu kejam bagi seorang gadis berusia 5 tahun. Bahkan jika ia seorang Sword Lord, orang dewasa tetap memiliki keunggulan dalam pengalaman dan tingkat kemampuan. Namun meski semua orang khawatir, Krena tetap berdiri kembali. Aura kuat menyelubungi tubuhnya, begitu intens hingga bahkan wakil kapten kesatria pun merasakan ancaman dan buru-buru menahan setiap serangannya. Namun kali ini, kekuatannya begitu luar biasa sampai-sampai dia bahkan tak mampu mempertahankan posisinya dan menyadari bahwa ini adalah sebuah kemampuan tambahan. Hingga akhirnya Krena melancarkan serangan terakhir yang mematahkan pedang Lebran menjadi 2 bagian. Tepat setelah itu, Zenov mengumumkan bahwa duel telah berakhir dan meminta mereka menurunkan senjata. Krena tampak terkejut karena pertarungan itu berakhir begitu cepat, tetapi ia tetap mengucapkan terima kasih kepada Lebran, sambil mengatakan bahwa dia kuat untuk ukuran seorang kakek. Lebran sempat mencoba menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya belum setua itu, karena baru berusia 24 tahun, namun ia akhirnya menyerah dan menerima kekalahannya. Semua orang pun langsung bersorak untuk Krena, mengatakan bahwa seorang gadis kecil berusia 5 tahun baru saja mengalahkan wakil kapten para kesatria. Kini mereka semakin yakin bahwa dia adalah sosok yang asli, seorang penguasa pedang sejati. Gerda segera tertawa bahagia dan berlari menghampiri putrinya untuk memeluknya dengan penuh kebanggaan. Sementara Zenov tahu bahwa tak ada cara untuk menyangkal hasil ini setelah melihat kondisi pedang Krena usai duel. Karena itu, ia memutuskan untuk memuji Gerda atas keberhasilannya membesarkan seorang penguasa pedang,
sekaligus meminta maaf atas sikap kasarnya sebelumnya. Gerda jelas masih kesal dengan apa yang terjadi, tetapi Zenov bersikeras mengatakan bahwa putrinya memiliki bakat yang luar biasa, sehingga ia ingin mendiskusikan masa depan Krena dengannya. Gerda masih ragu untuk menerima undangan tersebut, namun Zenov mengatakan bahwa ia boleh membawa teman-temannya jika itu membuatnya lebih nyaman. Hal itu akhirnya meyakinkan Gerda. Mereka pun bertemu di kediaman kepala suku untuk menikmati jamuan makan. Meski begitu, Ellen bisa merasakan bahwa Gerda masih menyimpan kekesalan, dan ia tidak benar-benar bisa menyalahkannya. Ia juga mengerti mengapa sang kapten dan putra kepala suku ada di sana, tetapi ia sama sekali tak tahu mengapa Dogra dan ayahnya ikut hadir. Allen berasumsi bahwa mereka hanya tidak ingin tersisih oleh ketenaran sang penguasa pedang. Terlepas dari itu semua, ia memutuskan untuk diam-diam membawa pulang beberapa buah yang ada di meja. Zenov mempersilakan mereka makan sambil ia berbicara, lalu memperkenalkan dirinya secara resmi sebagai kapten para kesatria. Ia menjelaskan bahwa dirinya dikirim ke sini atas perintah tuannya untuk memastikan apakah benar ada seorang penguasa pedang di antara mereka, dan hasilnya kini sudah sangat jelas. Zenov kemudian memberitahu Deboji bahwa desa perbatasan ini awalnya akan dinamai sesuai dengan namanya setelah benar-benar berdiri. Namun, karena kini diketahui bahwa seorang penguasa pedang telah lahir di sini, tuannya memutuskan untuk menghormati momen besar ini dengan menamainya Desa Krena. Gerda jelas terkejut mendengarnya, dan raut masam di wajahnya langsung menghilang. Deboji dengan senang hati menerima keputusan tersebut, mengatakan bahwa ia menghormati keputusan sang baron. Zenov meminta maaf atas perubahan ini dan menjelaskan bahwa 3 tahun lalu pernah lahir seorang penguasa pedang dari keluarga seorang count. Allen yang sedang menyelipkan buah ke dalam bajunya terkejut mendengar hal itu, karena ia yakin penguasa pedang seharusnya hanya bisa lahir dari kalangan rakyat jelata, orang bebas, atau bangsawan setingkat baron. Zenov melanjutkan bahwa orang tersebut kemudian mengabdi kepada keluarga kerajaan, namun gagal memenuhi harapan. Hal itu memicu peninjauan ulang yang akhirnya menyimpulkan bahwa bakatnya sebenarnya hanyalah setara pendekar biasa. Setelahnya ditemukan pula bahwa banyak bangsawan telah melebih-lebihkan bakat mereka. Karena itulah, kerajaan kini sangat ketat dalam memverifikasi setiap hasil. Sekali lagi, ia meminta maaf karena telah membuat Krena melalui ujian yang begitu berat dan meminta Gerda untuk terus membesarkan putrinya agar dapat berkembang sebagai penguasa pedang sejati. Ketika Krena mencapai usia 12 tahun, ia bisa belajar di akademi dan pada akhirnya mengabdi langsung kepada keluarga kerajaan. Zenov menambahkan bahwa pada waktunya, seorang instruktur akan dikirim ke desa ini, sehingga setiap anak yang memiliki bakat harus belajar dengan sungguh-sungguh demi meraih kesempatan masuk akademi. Krena berkata kepada Ellen bahwa ia harus belajar bersama mereka, tetapi Dogra mengingatkannya bahwa Ellen bahkan tidak bisa belajar keluar dari kantong kertas. Mereka pun kembali bertengkar, hingga akhirnya Zenov menyadari keberadaan Ellen. Rodin lalu memberitahu bahwa dia adalah putranya. Gerda akhirnya memperkenalkan Ellen, dan Zenov langsung mengenali bahwa Rodin adalah pemburu babi hutan legendaris. Ia segera berdiri untuk memberi penghormatan yang layak, seraya menjelaskan bahwa sang baron sangat menyukai daging babi hutan besar yang setiap musim dingin dipasok dari desa ini. Zenov meminta Rodin menganggap pujian itu sebagai pujian langsung dari sang baron, menyebutnya sebagai pahlawan sejati karena mengambil peran paling berbahaya dalam perburuan. Rodin menjabat tangannya sebagai ucapan terima kasih, dan setelah mereka pergi, ia mengakui bahwa ia terkejut karena bahkan rakyat jelata sepertinya bisa mendapat pengakuan dari para petinggi. Ia berkata kepada Ellen bahwa anak itu juga akan melakukan hal-hal besar karena darahnya mengalir dalam dirinya. Tepat saat itu, Ellen mengatakan bahwa ia telah menyelundupkan beberapa buah untuk ibunya dan Mash. Beberapa waktu setelah itu, Ellen merayakan keberhasilannya karena akhirnya mampu menaikkan level kemampuan summonnya. Tanpa menunda, ia langsung membuka halaman status pada grimoire miliknya dan mendapati bahwa kini ia memperoleh skill enhanced, sebuah kemampuan yang memungkinkan semua summon miliknya menjadi jauh lebih kuat. Selain itu, ia juga membuka akses terhadap makhluk berperingkat rendah, sesuatu yang sebenarnya sudah ia perkirakan. Namun, untuk mendapatkan jenis baru seperti yang pernah ia lakukan pada Cepi, ia tetap harus melakukan fusi terlebih dahulu. Rasa penasaran membuat Ellen bersemangat memikirkan tipe apa yang akan muncul selanjutnya. Dalam hati, ia sangat berharap bisa mendapatkan naga yang terlihat mengintimidasi. Kabar baik lainnya, kapasitas inventaris kartunya meningkat dari 20 menjadi 30 kartu, yang berarti ia bisa memperoleh 1,5 buff tambahan. Sudah 2 tahun penuh sejak terakhir kali skill summonnya naik level, jadi ia tahu dirinya perlu banyak bereksperimen nanti. Malam harinya, Ellen dengan sukarela menawarkan diri untuk mencuci piring.
Alasannya sederhana, Teresia sedang mengandung lagi dan perlu banyak beristirahat. Meski begitu, di balik niat baik itu, Ellen sebenarnya ingin segera menyelesaikan pekerjaan rumah agar bisa bermain-main dengan skill barunya. Mas lalu bertanya polos apakah ia akan memiliki adik laki-laki. Tetapi Rodin menjelaskan bahwa bisa saja yang lahir nanti laki-laki atau perempuan. Teresia menambahkan bahwa tendangannya terasa sangat lembut, sehingga ia punya firasat anak ini perempuan. Rodin langsung berkomentar bahwa mereka harus mulai memikirkan nama. Namun Teresia segera mengingatkan bahwa Rodin pernah berjanji, jika anaknya perempuan, dialah yang berhak memberi nama. Saat Teresia sibuk memikirkan nama, Ellen menyadari MP-nya kembali penuh. Ia pun memeriksa grimoire dan mendapati sebuah pesan dari Almia, dewa penciptaan. Tanpa sadar, ia membaca nama itu dengan suara keras, membuat kedua orang tuanya terkejut. Rodin langsung menegurnya dan memperingatkan agar tidak menyebut nama Tuhan sembarangan. Teresia juga menambahkan bahwa tingkah Ellen hari itu terasa aneh. Panik, Ellen berpura-pura polos dan menyalahkan waktu yang buruk dari para pengembang. Ia pun segera mengalihkan topik dengan mengatakan bahwa bekas luka di lengan ayahnya terlihat jauh lebih baik. Rodin menjelaskan bahwa hal itu terjadi karena ia berhasil melewati sebuah ujian para dewa saat perburuan babi hari ini. Peristiwa itu kadang muncul secara tiba-tiba ketika berburu, memberikan lonjakan energi yang mampu menghapus semua luka dan kelelahan. Ellen berpura-pura kagum dan bingung. Meski dalam hati ia menyimpulkan bahwa itulah cara dunia ini menggambarkan proses naik level. Rodin, yang sudah sangat berpengalaman dalam perburuan, memang tidak bisa melihat statistiknya sendiri. Tetapi Ellen yakin, level ayahnya pasti sudah sangat tinggi. Meski skill summon-nya meningkat, Ellen masih berada di level 1 karena belum pernah mengalahkan monster. Ia sadar tak akan mendapat pengalaman tanpa bertarung. Namun sebagai warga budak petani, ia dilarang keluar desa tanpa izin. Saat mengajukan diri untuk berburu, Rodin menolaknya tegas, mengingatkan bahwa berburu bukan permainan. Ellen pun mengalah. Malam harinya, Ellen membuka grimoire dan membaca pesan dari Elmia. Teks bermasalah saat appraisal telah diperbaiki, dan dijelaskan bahwa peringkat statistik E muncul karena sistem level yang lebih lambat di Hell Mode. Data mentah menunjukkan MP dan intelijensinya berada di peringkat S, sesuatu yang wajar bagi seorang summoner. Jumlah peringkat S hingga C miliknya setara dengan Krena, membuatnya cukup puas. Allen langsung bereksperimen. Enhance pada Danka terbukti meningkatkan statistik secara signifikan tanpa memengaruhi buff miliknya. Ia lalu memanggil Denka dan merasakan perbedaan dari penampilannya. Namun kegiatannya terhenti saat Teresia masuk kamar dan panik. Lalu tanpa ragu menginjak Denka, mengiranya serangga raksasa. Keesokan harinya, Ellen menyadari efek enhance pada kartu bersifat permanen. Selama MP mencukupi, semua kartu sebaiknya ditingkatkan. Setelah mencoba berbagai fusi, ia akhirnya membuka tipe baru dengan menggabungkan serangga dan burung peringkat F. Sayangnya, hasilnya adalah kartu tipe rumput peringkat F, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan, meski tetap ia terima dan periksa buff-nya. Rasa lega muncul saat ia menyadari makhluk itu memberi buff MP, memungkinkannya melakukan lebih banyak hal dalam sehari dan memangkas waktu kenaikan level bertahun-tahun. Penasaran, Ellen memanggilnya untuk pertama kali. Yang muncul justru apel bertangan dan berkaki, lalu ia menamainya Apo. Makhluk itu bukan untuk bertarung, dengan kemampuan bernama Aroma. Saat skill itu digunakan, Apo menghilang ke dalam tanah dan sebuah tanaman kecil tumbuh hingga setinggi bahu, menyebarkan aroma menenangkan. Ketika Teresia datang memanggil makan siang, tanaman itu tetap berdiri dan ia hanya berkomentar bahwa aromanya harum. Ellen mengangguk meski masih bertanya-tanya kegunaannya selain buff. Usai makan siang, Krena datang berlatih pedang. Allen kembali kalah cepat, namun Krena sempat mengatakan ia terasa sedikit lebih tangguh. Terkejut, Allen membuka grimorinya dan mendapati penguasaan pedangnya telah mencapai tingkat 3. Ditambah inventaris yang lebih luas untuk memperkuat status. Ia pun mulai curiga bahwa kemampuan aroma mungkin juga memberi efek dalam pertempuran. Di saat itu, Allen teringat panggilan pertamanya, makhluk penyerang bernama Chomp. Ia ingin mencobanya, tetapi jelas tak mungkin menggunakannya pada manusia, sehingga keinginan itu hanya bisa ia pendam. Menjelang sore, ia kembali berlatih melempar batu di halaman belakang. Meski merasa telah melempar puluhan ribu kali, tak ada tanda peningkatan. Mash sempat menirunya, mengira itu hanya permainan, hingga Ellen memintanya bersabar. Meski sadar Mash seharusnya membantu ibunya yang sedang hamil. Allen tahu ia seharusnya lebih fokus meningkatkan tingkat panggilan. Latihan lempar ini terasa tak sepadan dengan waktu yang terbuang, namun pikiran bahwa ia mungkin hanya tinggal satu lemparan lagi membuatnya sulit berhenti. Saat Mas bertanya tentang pepohonan di sekitar rumah, Ellen pura-pura tak tahu, meski menyadari area itu kini menyerupai kebun kecil.
Dari berbagai percobaan, ia menyimpulkan bahwa aroma Apo mampu mempercepat pemulihan MP dari 6 jam menjadi 5 jam, memberinya sedikit lebih banyak waktu beraktivitas. Malam harinya, Ellen menyinggung ayahnya yang pulang terlambat. Teresia mengangguk, mengingat Rodin bekerja di area dekat hari itu. Tak lama, keributan terdengar dari luar. Mereka mendapati Rodin terluka parah, dibawa pulang di bawah hujan, sementara Gerda berusaha menjaganya tetap sadar. Luka di perutnya akibat taring babi, hutan telah dikauterisasi, dan Gerda menjelaskan bahwa mereka berhasil menyelamatkannya berkat bunga Mueller. Ketika Teresia heran bagaimana mereka mendapatkannya, Gerda menjawab bahwa Kapten Malam memberinya beberapa koin emas sebagai permintaan maaf atas insiden Krena. Tanpa semua itu, keadaan mereka pasti jauh lebih buruk. Beberapa budak petani menyalahkan warga biasa yang ikut berburu atas insiden tersebut. Keributan itu membangunkan Mas, yang langsung menangis, membuat para pria akhirnya memberi keluarga itu ruang. Setelah menenangkan Mas, Ellen meminta Gerda menjelaskan apa yang terjadi. Ia menceritakan bahwa atas perintah kepala suku, warga biasa diizinkan ikut berburu babi, hutan perburuan berbahaya, namun sangat penting untuk bertahan hidup. Meski sebagian besar hasilnya diserahkan pada Baron, sisanya bisa ditukar dengan kebutuhan pokok. Tahun ini, warga biasa berani ikut karena Zenov pernah menyebut Rodin sebagai legenda, seolah menjamin keselamatan mereka. Meski tidak nyaman, Rodin dan Gerda tak bisa menolak perintah. Warga biasa diberi tugas ringan, namun saat babi raksasa muncul, mereka panik dan strategi kacau. Seseorang terjatuh dan Rodin maju menyelamatkannya hingga perutnya tertusuk. Untungnya, babi itu berhasil dibunuh. Gerda berjanji akan membawa bagian daging milik Rodin dan mengingatkan bahwa pemulihannya akan lama. Malam itu, Allen diliputi rasa tak berguna. Ia memilih tetap di sisi Teresia, merawat ayahnya. Menjelang pagi, Rodin terbangun dengan gelisah dan dipeluk oleh Teresia serta Mas. Allen hanya mengamati, menyadari bahwa kekuatan tanpa tujuan tak berarti apa-apa. Ini bukan permainan ia punya adik yang harus dilindungi, dan satu lagi yang akan segera lahir. Tak lama kemudian, Gerda kembali membawa daging seperti janjinya dan lega melihat Rodin telah sadar. Allen meminta ayahnya beristirahat dan bertekad mengambil alih tanggung jawab menjaga keluarga. Tekad yang membuat semua orang terkejut. Sejak saat itu, ia berhenti berpura-pura lemah dan mulai mengangkat beban berat, membuat para budak petani lain tercengang. Karena desa sudah memiliki calon pahlawan bernama Karina, Ellen tak keberatan jika dirinya menarik sedikit perhatian. Ia pun memusatkan seluruh peningkatannya pada kekuatan fisik mengorbankan MP demi keluarganya. Ketika Teresia berterima kasih karena ia membawa air yang berat, Ellen hanya tersenyum dan berkata akan membantu Gerda memanen kentang sore nanti. Sesuai janji, Gerda mengajarinya, dan sekali lagi ia terkejut melihat betapa kuatnya Ellen. Gerda pun mengakui bahwa kekuatan Ellen jauh melampaui dugaannya, membuat Ellen tersenyum bangga dan berkata bahwa kekuatan itu diwarisi dari sang ayah. Setelah panen selesai, Ellen mengeluhkan bagaimana Baron tetap mengambil lebih dari setengah hasil panen, padahal mereka telah bekerja keras. Untuk bertahan hidup di musim dingin, masih banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi, dan menjadi rakyat jelata terasa begitu berat. Tak lama kemudian, kepala suku datang membawa buah sebagai persembahan, mengatakan bahwa ia mendengar Rodin mulai pulih. Teresia menerima pemberian itu dengan sopan, sementara rakyat jelata yang menjadi penyebab insiden sebelumnya maju meminta maaf dengan tulus dan mengakui kesalahannya. Namun, Ellen menatap pria itu tajam. Baginya, permintaan maaf saja tak cukup. Berbeda dengannya, Rodin justru mudah memaafkan dan hanya mengingatkan agar ia lebih berhati-hati jika masih ingin berburu. Nasihat itu diterima dengan lapang dada, membuat Ellen kagum pada kebesaran hati ayahnya. Teresia, di sisi lain, tetap bersikap tegas. Ia menegaskan bahwa kesalahan tersebut hampir merenggut nyawa suaminya, dan mengingatkan bahwa setiap orang memiliki keluarga yang menanti di rumah. Teguran itu membuat pria tersebut benar-benar menyadari kesalahannya. Tak lama kemudian, warga lain berdatangan menjenguk Rodin. Meski ada yang mengajaknya berburu lagi, mereka akhirnya hanya menitipkan bingkisan perawatan dari para istri. Teresia tersenyum dan meminta mereka tidak memaksakan keadaan karena Rodin masih memulihkan diri. Melihat semua itu, Ellen merasa terharu. Ia menyadari betapa beruntungnya memiliki orang tua seperti mereka dan tahu dirinya tak bisa terus diam. Keesokan harinya, Ellen membuka area luas untuk bereksperimen. Ia memanggil Hopper. Lalu sekelompok katak berwarna-warni melompat ke arahnya. Ia memasang jebakan, bersembunyi, dan memerintahkan para katak menggunakan kemampuan provokasi mereka. Ia tahu rencananya klise, namun jika berhasil menangkap sekitar 50 burung,
keluarganya bisa bertahan melewati musim dingin. Sayangnya, waktu berlalu tanpa hasil. Tak satu pun burung terlihat. Akhirnya, Ellen mengakui kegagalannya dan kembali ke meja perencanaan. Akan tetapi, tepat saat ia mengucapkan hal itu, mata Ellen berbinar melihat seekor burung liar terbang mendekat. Ia segera bersiap mengaktifkan jebakan yang telah dipasang, namun dengan cepat menyadari bahwa itu bukan burung biasa, melainkan Albaharon, monster berbahaya. Makhluk itu mulai melahap katak-kataknya satu persatu. Ellen tetap bersembunyi, terkejut karena kemampuan provokasinya justru memancing monster peringkat B. Nalurinya menyuruhnya melarikan diri, tetapi sebelum pergi ia menyadari kemampuan peningkatannya telah mencapai tingkat 2. Semua summon di inventarisnya sudah diperkuat. Dengan pedang kayu, Ellen menyerang, namun dengan mudah dijatuhkan. Ia segera memanggil Peto, berharap pada kekuatan summonnya untuk pertama kali dalam pertempuran nyata. Harapan itu segera hancur ketika Albaharon menghancurkan semua makhluk panggilannya dan menghantamnya lebih keras. Saat itulah Ellen menyadari kengerian sebenarnya. Setiap summon yang tumbang menghapus seluruh efek peningkatan yang ia miliki, membuat tubuhnya kian melemah. Ia pun memahami sisi paling mematikan dari seorang summoner, dan untuk pertama kalinya, kematian terasa begitu dekat. Allen memutar otak, mencari jalan keluar dari situasi genting itu. Pada akhirnya, ia memanggil makhluk bernama Suker. Begitu muncul, makhluk tersebut langsung menempel erat pada Albaharon, menguras energinya perlahan. Serangan itu memang belum cukup untuk menjatuhkan monster tersebut, tetapi berhasil melemahkannya. Dugaan Allen pun terbukti benar. Suker memiliki kemampuan menguras energi, memberinya kesempatan untuk melepaskan diri dari cengkeraman cakar Albaharon. Tanpa membuang waktu, Ellen memanggil lebih banyak anjing dan lintah untuk membantu. Energi Albaharon terkuras habis, hingga akhirnya Ellen menghabisinya dengan satu tebasan pedang kayu. Saat tubuh monster itu roboh, grimoire miliknya memberitahu bahwa ia memperoleh 100 poin pengalaman. Saat itu juga, Ellen sadar bahwa ia telah menang dan mengalahkan monster pertamanya. Ia segera pulang membawa tubuh Albaharon. Semua orang, termasuk Gerda dan Krena, terkejut. Teresia bertanya bagaimana ia melakukannya, dan Ellen menjelaskan bahwa ia menyerang secara mendadak. Rodin memperhatikan luka di pipinya, sementara Gerda memuji pencapaiannya, meski terdiam saat menyadari bekas gigitan di tubuh monster tersebut. Rodin mengucapkan terima kasih, dan saat itu Ellen menyadari benjolan besar di belakang kepala Gerda. Ia langsung menduga itu akibat bermain dengan Krena dan tertawa kecil, sebelum Gerda meminta bantuannya. Setelah memindahkan tubuh Albaharon, Gerda menjelaskan bahwa berat normal monster itu sekitar 60 kilo. Setelah darahnya dikuras dan tubuhnya dikeringkan, beratnya turun menjadi sekitar 20 kilo. Dari jumlah itu, hanya separuh yang bisa dimakan, sementara sayapnya memiliki nilai jual tinggi. Allen mendengarkan dengan antusias, senang karena banyak belajar dari tetangganya. Ia juga menjelaskan bahwa hasil buruan tetap harus diserahkan sebagian besar kepada kaum atas, karena pajak 60% berlaku bahkan untuk monster liar. Monster kecil peringkat rendah biasanya diabaikan, tetapi Albaharon termasuk peringkat D. Gerda lalu menunjukkan batu sihir dari tubuh monster itu, yang juga dikenai pajak meski jarang berguna bagi penduduk desa. Menurut Gerda, seorang anak seperti Ellen tak seharusnya berburu sendirian jika ayahnya tidak terluka parah. Hal itu bisa menjadi alasan bernegosiasi dengan kepala suku. Mendengar itu, Ellen mendapatkan ide. Tak lama kemudian, mereka menuju kediaman Deboji. Gerda menyebut bahwa anak Rodin mempertaruhkan nyawa demi desa. Ia menawarkan seluruh sayap sebagai pajak, berharap sisanya bisa disimpan. Deboji ragu, namun Gerda menyindir tajam bahwa tuntutan berlebihan telah membuat Rodin terluka dan keluarganya hampir kelaparan. Allen ikut mengeluh lapar hingga kepalanya pusing. Akhirnya Deboji memahami maksud mereka. Ia mengakui jasa Rodin dan mengizinkan mereka menyimpan sisa Albaharon kali ini. Allen berterima kasih, lalu memberanikan diri bertanya apakah ke depan mereka boleh menyimpan daging, hanya menyerahkan sayap dan batu sihir. Kepala suku sempat terkejut, namun Gerda mengingatkan bahwa belum tentu mereka selalu seberuntung itu. Setelah berpikir sejenak, sang kepala suku menyetujui usulan tersebut, selama mereka kembali mendapat monster lain. Usai kesepakatan, Ellen kembali ke desa dan memasang jebakan seperti sebelumnya, menggunakan Hopper sebagai umpan. Kali ini dua Albaharon muncul sekaligus. Ellen segera menarik Hopper, lalu memanggil lintah untuk menguras energi musuh. Ia menjatuhkan keseimbangan mereka dengan lemparan batu, kemudian memanggil Pit untuk menyerang dengan taringnya. Tak lama kemudian, kedua Albaharon tumbang. Ellen mengakhiri pertarungan dengan pedang kayunya dan memanggil semua summon kembali ke grimoire tanpa satu pun terluka. Ini adalah kemenangan sempurna. Sejak berburu rutin setiap 3 hari,
Inilah pertama kalinya Ellen menang tanpa korban. Ia memperoleh 200 poin pengalaman, mencapai batas 1000 dari 1000 dan naik ke level 2. Setelah 6 tahun bereinkarnasi, pencapaian ini terasa luar biasa. Dengan tekad baru, Ellen pulang membawa hasil buruan. Rodin terkejut melihat keberhasilannya, namun memilih diam. Ketika lonceng berbunyi, Ellen kembali bermain bersama Krena, seolah tak ada yang berubah. Dengan perburuan hari itu, Ellen berhasil memenuhi targetnya, 10 monster. Setelah dagingnya dikeringkan, persediaan tersebut cukup untuk bertahan sepanjang musim dingin. Ia sempat berpikir untuk mengejar tingkat 3 dengan memburu 20 monster tambahan. Tetapi rencana itu terasa terlalu berat untuk diselesaikan sebelum akhir tahun. Di tengah lamunannya, Krena tiba-tiba menghilang. Dalam sekejap, gadis itu muncul dari belakang dan memukul kepala Ellen dengan pedang kayu, lalu pergi dengan wajah puas. Malamnya, Ellen memutuskan berbicara jujur kepada kedua orang tuanya, Roden dan Teresia. Ia mengaku menerima wahyu dari Elmia sejak berusia 1 tahun. Dewa itu memberkatinya dengan kekuatan dan kebijaksanaan, namun juga menubuatkan bahwa Ellen akan menghadapi cobaan berat yang tak mampu dilewati 100 orang sekalipun. Pengakuan itu membuat Roden terdiam. Ia menyadari salah satu cobaan mungkin telah berlalu hari itu, melihat luka di pipi Ellen yang telah menghilang. Teresia kemudian menanyakan hasil upacara penilaian. Ellen menjelaskan bahwa nilai rendahnya berasal dari cobaan yang berkembang lambat, serta bakatnya yang masih terlalu baru untuk dikenali. Saat Roden bertanya tentang bakat itu, Ellen memilih berbohong. Ia belum siap mengungkap jati dirinya sebagai pemanggil, apalagi kenyataan bahwa ia adalah hasil reinkarnasi. Tiba-tiba, Teresia memeluk Ellen erat. Ia menyesal karena Ellen tidak menceritakan segalanya. Sejak awal kebiasaannya melempar batu ke pohon dan berburu monster besar ternyata adalah caranya menghadapi cobaan Tuhan seorang diri. Ellen meminta maaf. Ia hanya ingin membuktikan dirinya layak dan sanggup menghadapi ujian dengan berani. Rodin sebenarnya sudah menduga hal itu. Ia mengingatkan bahwa Ellen selalu bisa meminta bantuan mereka. Ellen berterima kasih, dan Rodin menegaskan rahasia ini sebaiknya disimpan sementara, karena berbahaya jika ada yang menganggap Ellen nabi palsu. Meski begitu, Rodin berniat memberitahu Gerda yang selama ini membanggakan Krena sebagai calon pendekar pedang. Saat musim dingin tiba, Ellen sibuk mengeringkan daging Albaharon. Gerda, yang kini mengetahui kebenaran, akhirnya memahami bahwa semua keanehan Ellen masuk akal. Mereka pergi ke kota untuk menjual daging. Pertama kalinya Ellen berdagang. Gerda memuji keputusan menyimpan Albaharon dan menyinggung perbedaan serf dan rakyat biasa, terutama soal pajak. Ellen lalu bertanya apakah serf bisa menjadi rakyat biasa. Gerda menjelaskan bahwa diperlukan upeti 10 koin emas per anggota keluarga, atau hadiah langsung dari Baron. Dengan keluarga yang akan berjumlah 5 orang, Ellen menyadari ia membutuhkan 50 koin emas. Di toko pertama, mereka mulai barter, dan dari sana Ellen mulai memahami dunia perdagangan serta berniat mempelajarinya lebih jauh. Beberapa hari kemudian, Ellen pergi ke kota sendirian untuk menukar daging Albaharon. Ia singgah di sebuah kios buah dan bertanya tentang buah yang tergantung di langit-langit, karena baru pertama kali melihatnya. Pedagang menjelaskan bahwa buah itu bernama Popo, dan 1 buah dapat ditukar dengan 1 ikat daging. Setelah menukar sebagian daging, ia berkeliling kota sambil mencatat informasi penting. 1 ikat dendeng Albaharon bisa ditukar dengan 1 kantong garam, 4 buah mulmo, 1 buah popo, serta kayu bakar untuk 4 hari. Nilai mata uang pun setara, 1 koin emas sama dengan 100 koin perak, 1000 koin tembaga, dan 10.000 koin besi. 1 ikat dendeng bernilai 1 koin perak, artinya ia harus memburu 500 albaon demi 50 koin emas, target yang terasa ringan baginya. Ia lalu mengunjungi toko herbalis dan menanyakan obat pemulih MP, namun pemilik menolak karena terlalu langka. Di bagian belakang toko, Ellen menggambar tanaman obat ke grimoinnya. Saat menanyakan bunga Muller, pemilik menggeleng, teringat kejadian dengan Gerda sebulan lalu. Saat itu, Gerda memaksa membeli 1 bunga seharga 5 koin emas, memohon agar hanya membayar 3 koin dan berjanji melunasi sisanya, bahkan sampai berlutut. Ellen terkejut mengetahui betapa gigihnya Gerda berjuang demi menyelamatkan Rodin, bukti bahwa ia benar-benar sahabat sejati. Pemilik toko bahkan menyebut kegigihannya melebihi anak kecil di toko permen. Ia akhirnya menyerah, meski tetap gelisah sampai seluruh uang dibayarkan. Meski begitu, transaksi itu jelas merugikan dan kekesalannya belum sepenuhnya reda. Mendengar cerita tersebut, Ellen memutuskan memberikan sebungkus dendeng Albaharon. Pemilik toko langsung meminta maaf karena sempat meluapkan emosi. Ellen menjelaskan bahwa itu bukan barter, melainkan hadiah sebagai ungkapan terima kasih karena telah menjual bunga Muller dengan harga miring yang pada akhirnya menyelamatkan nyawa ayahnya.
Dendeng itu hanyalah tanda kecil rasa terima kasih, dan ia berjanji akan membawa lebih banyak di lain waktu. Pemilik toko terdiam, terkejut oleh ketulusan itu, lalu meminta Ellen untuk tidak perlu menyebutkannya lagi. Setelah berpamitan, Ellen pergi dan memeriksa harga senjata. Satu senjata saja bernilai 50 koin perak, setara dengan 5 albaun utuh. Tak lama kemudian, Dogora mendekatinya dan memicu keributan. Setelah duel singkat, Ellen melucuti senjatanya dan pergi dengan tenang. Beberapa hari kemudian, di rumah Krena, Dogora kembali menantang. Kali ini, Ellen memilih mengajarinya. Sementara itu, Krena bermain kesatria bersama Mash, yang diam-diam menunjukkan bakat menjanjikan sebagai pengguna tombak. Sementara itu, Teresia baru saja melahirkan anak ketiganya, Maiola. Ellen memilih menghabiskan malam bersama ibunya demi melihat adik kecilnya. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Malam harinya, Rodin dan Gerda pulang lebih larut dari biasanya dengan wajah muram. Mereka baru saja dipanggil oleh kepala suku yang menyampaikan titah langsung dari Baron. Jumlah boor yang harus disetorkan dinaikkan dari 10 menjadi 15. Untuk memenuhi target itu, rakyat biasa harus diizinkan ikut berburu kembali tahun ini. Perintah tersebut sulit ditolak. Jika mereka gagal mengirimkan 15 boor sebelum musim dingin, lebih banyak serf akan didatangkan dari luar. Ellen memahami dampaknya. Bertambahnya serf berarti menyusutnya lahan, dan mereka yang tak bisa berburu berisiko kehilangan tanah. Perubahan ini bisa mengubah wajah kampung Krena sepenuhnya. Gerda menambahkan kabar yang lebih buruk. Tahun depan, target akan dinaikkan lagi menjadi 20 boor. Satu-satunya cara mencapainya adalah berburu lebih sering dari biasanya, lebih dari sekali dalam 10 hari, dengan risiko yang jauh lebih besar. Akhirnya, Allen angkat bicara. Menurutnya, menuruti tuntutan ini hanya akan membuat target terus naik hingga mustahil dipenuhi. Hasil akhirnya tetap sama, lebih banyak serf. Karena itu, ia menyarankan mengikuti perintah kepala suku dan mengizinkan rakyat biasa berburu lagi. Gerda menolak keras, tetapi Ellen mengingatkan bahwa kebijaksanaan Elmia menyertainya.